Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus diberi nikmat kesehatan yang cukup luar biasa dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran BMR kita Budaya Melayu Riau, yaitu bab 5 tentang tutur sapa. Nah ya, kita lihat. Di sini sistem kekerabatan dalam keluarga Melayu itu sangat beragam ya. Ada yang menganut keturunan dari belah ayah, ada yang menganut dari keturunan belah ibu, dan ada juga yang menganut kedua-duanya. Jadi ada 3 sistem kerabatan dalam keluarga Melayu ya. Bisa ke ayah, bisa ke ibu, dan bisa kedua-duanya ya. Di dalam adat Melayu itu tidak mengenal yang namanya pembagian kasta atau derajat manusia, semuanya sama ya derajatnya. Nah, masyarakat Melayu itu sangat menjunjung tinggi sopan santun antar manusia, terutama dalam tutur bahasa. Nilai akhlak seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana dirinya bertutur kata dalam bahasa. Apabila tutur katanya kasar, maka orang tersebut dikatakan kasar. Dan apabila tutur katanya lembut, maka orang tersebut sangat santun. Jadi kalau di sini seandainya anak Ustadz omongannya kasar, berarti anak Ustadz itu bisa dinilai oleh seseorang itu berarti dia memang kasar ya. Tidak memiliki sopan santun. Tapi kalau di sini anak Ustadz dari tutur kata atau bahasanya itu lembut, berarti anak Ustadz itu memiliki sifat yang yang santun ya. Nah, makanya di sini tutur kata itu sangat berpengaruh dengan sikap kita. Salah satu untuk cara menilai tutur bahasa itu dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menyapa keluarganya. Ya, dalam menyapa keluarganya. Sekarang kalau kita lihat banyak tuh panggilannya, entah dia tuh saudara laki-laki dari ayah atau ibu, dipanggilnya semuanya om ya, om tante ya. Padahal di sini kalau dalam adat Melayu itu berbeda-beda ya. Yang pertama itu dalam ruang lingkup utama ya. Lingkup utama itu adalah untuk panggilan atau sapaan keluarga inti ya. Itu terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak atau abang ya. Itu adalah sapaan untuk dalam keluarga utama atau keluarga inti ya. Terus dalam lingkungan kedua atau yang disebut di sini sebenarnya untuk sapaan kedua orang tua ya. Sapaan untuk kedua orang tua dari belah pihak ayah ataupun pihak ibu. Itu bisa panggilan dengan atu, aki, wan, atuan, dan atuk mak. Nah, itu adalah seandainya itu sebenarnya kalau kita artikan itu bisa panggilan untuk nenek sama kakek ya. Nah, itu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Panggilan untuk kedua orang tua dari pihak ayah dan ibu. Orang tua ayah kita ya, orang tua ibu kita. Nah, itu panggilannya antara atuk, aki, wan, atuan, dan atuk mak ya. Nah, kalau sekarang panggilannya kan nenek, kakek. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Terus lingkungan ketiga ya. Lingkungan ketiga itu adalah panggilan atau sapaan untuk saudara dari pihak ayah dan ibu kita ya, saudara-saudara kandungnya ya. Nah, itu bisa panggil dengan kita memanggilnya bisa dengan panggilan Pak Lung, Pak Ngah, Pak Ci, Pak Usu, Mama, Mak Lung, Mak Ngah, dan Mak Ci. Nah, itu adalah panggilan untuk saudara-saudara dari keluarga ayah ataupun keluarga ibu. Nah, contohnya di sini ada sapaan dalam keluarga Pak Lung ya. Pak Lung itu menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki paling tua dari belah ayah. Ya, dari belah ayah. Terus kalau mama itu menandakan bahwa yang bersangkutan adalah saudara kandung laki-laki yang menengah dari belah ibu. Bukan yang paling tua ataupun paling kecil ya. Nanti biar lebih jelasnya usahakan tunjukkan silsilah ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada panggilan atau sapaan.
Bapak itu adalah panggilan untuk orang tua laki-laki, ya. Sekarang bisa ayah, bisa papa, ya, bisa abi. Nah, sekarang banyak sebenarnya kalau dalam adat Melayu itu panggilan untuk orang tua ayah orang tua kita itu adalah ayah yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu panggilannya adalah ibu, ya, ibu. Tapi sekarang bisa panggilannya umi, mama, ya, banyak Mama itu adalah panggilan untuk saudara kandung laki-laki belah ibu, dan mak untuk perempuan ya. Nah, kita langsung aja ke yang sini ini tutur sapa dalam keluarga Melayu ya. Kita bahas yang sebelah sini dulu ya. Kita bahas yang sebelah sini. Ini adalah belah ibu ya, untuk keluarga-keluarga ibu kita ya. Kalau yang sebelah sini nanti untuk ayahnya. Oke, di sini untuk belah ibu orang tua ibu, kalau ayah itu panggilannya atuk, ya, atuk. Sedangkan ibu dari orang tua ibu kita, ya, itu panggilannya adalah wan. Itu nenek ya, sebenarnya nenek ya. Itu adalah wan. Wan sama atuk, ya, nenek sama kakek sebenarnya. Sedangkan untuk saudara kandung ibu, ya, saudara kandung ibu saudara kandung ibu nih, yang untuk yang perempuan dulu ya. Kalau yang perempuan itu ada namanya ya. Ada amakwa. Amakwa itu adalah saudara kandung ibu yang perempuan yang paling tua. Amakwa. Terus nanti amak dang, amak ci, amak ancu ya. Nah, amak ancu itu adalah anak yang paling bungsu tuh bukan bungsu. Iya, yang paling bungsu, yang paling kecil ya. Amak ancu. Nah, itu adalah panggilan untuk saudara dari belah ibu yang perempuan. Kalau untuk saudara ibu yang dari belah laki-laki itu ada ada mamak wa, ya, mamak dang, mamak ancu. Nah, itu adalah kalau panggilan untuk saudara laki-laki dari ibu, ya, itu ada mamak wa. Nah, yang jelas kalau untuk laki-laki mamak, kalau untuk yang perempuan amak. Itu bedanya ya. Ini adalah untuk seluruh panggilan dari keluarga ibu ya. Orang tua ayah ibu kita tuh kalau nenek, itu panggilannya adalah wan. Kalau kakek kita, kakek dari ibu ya, itu ada atuk, ya, itu panggilannya. Kalau saudara-saudaranya Anda bisa lihat di bawah ini ya. Nah, itu adalah untuk dari pihak ibu. Kita lihat sekarang adalah pihak dari ayah. Ya. Atukma. Atukma itu adalah panggilan untuk orang tua ayah kita yang perempuan. Ya. Anak Ustadz punya ayah. Nah, ayah anak Ustadz itu punya ibu. Nah, ibunya itu kita panggil atukma, nenek ya. Nah, sedangkan untuk ayah orang tua kita, ayah dari orang tua kita, nah itu panggilannya aki ya. Orang tua kita, ayah kita itu kan punya bapak ya. Bapak orang tua kita, ayah kita itu panggilannya adalah aki. Kalau bahasa Indonesia itu adalah kakek ya. Nah, itu adalah untuk panggilan-panggilan nenek dan kakek dari pihak ibu dan pihak ayah ya. Pihak ibu ada wan dan sama atuk, kalau pihak ayah ada atuk, mak, dan aki. Oke, sekarang kita lihat panggilan untuk saudara-saudara dari pihak ayah. Kalau untuk perempuan ya, untuk perempuan dari saudara ayah itu ada ibu long, ibu ngah, ibu ci, ibu bungsu ya. Kalau untuk yang laki-laki ada pak long, pak ngah, pak ci, pak usu. Nah, anak Ustadz jelas beda ya. Kalau untuk dari saudara kandung dari ayah itu untuk yang perempuan panggilannya ibu, kalau untuk laki-laki pak ya. Tapi kalau yang ibu tadi ya, dari saudara ibu, kalau yang untuk perempuan itu ama,
Kalau yang laki-laki disebut mak. Jadi kalau dari sini nanti ada panggilan contohnya ancu. Nah, ancu, dari sebutan ancu aja kita sudah tahu berarti itu adalah saudara laki-laki dari belah ibu, ya. Terus nanti ada pakcik. Nah, pakcik berarti itu adalah saudara laki-laki dari belah ayah. Nah, itu adalah silsilah dari sapaan dalam keluarga Melayu, nak ya. Oke ya. Yang selanjutnya kita lihat, bagi yang mengikuti alur keturunan ayah, maka posisi kita adalah anak bagi saudara kandung ayah. Mereka itu akan ikut menjaga dan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi dengan diri kita. Kalau kita mengikuti alur dari keturunan ayah, kan tadi ada 3 ya, dari ayah, ibu, dan dua-duanya. Sementara bagi saudara kandung ibu kita adalah kemenakan, dan apabila mereka hanya akan mereka hanya akan turut serta menjaga kita apabila diminta. Lain halnya dengan penganut keturunan belah ibu, ya. Maka saudara kandung ibulah yang bertanggung jawab penuh terhadap kita. Sementara bagi penganut alur laki dan ibu, maka posisi kita hanya sebagai kemenakan. Nah, Ustaz, di sini ada 3 tadi ya, ada yang mengikuti belah ayah, belah ibu, dan belah keduanya. Kalau belah ayah kita posisinya sebagai anak, tapi kalau belah ibu kita posisinya sebagai kemenakan. Terus kalau sebagai kedua-duanya itu posisi kita adalah hanya sebagai kemenakan juga. Oke nak ya, kita lanjutkan. Nah, ini untuk tugas nak ya. Tugasnya yang pertama, sebutkan 3 sistem kekerabatan dalam keluarga Melayu ya. Tentang anutan tadi nak ya, ada 3 anutan tadi. Terus dari mana nilai akhlak seseorang dapat dilihat. Terus apa yang maksud dengan kasta? Apa panggilan untuk kedua orang tua ayah kita? Apa panggilan untuk kedua orang tua ibu nih nak ya? Ini salah nak ya. Ini ingat, ibu. Kita coret nak ya, ganti dengan ibu. Ibu kita ya. Oke nak, mungkin cukup sekian dulu mengenai pelajaran BMR kita mengenai tutur sapa ya, mengenai tutur sapa bab 5. Oke, mungkin itu aja, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.